show pertama trending di Suca. Iya, itu. Gembor-gembor Iya, gitu. saya ingat cerita tentang petani itu kan. Petani. Banyak ini, HP saya meledak waktu itu. Menerima notif nggak kuat. HP saya itu waktu itu Coolpad. Coolpad. Namanya kan cool lah, tapi nggak seberapa dingin. Coolpad. Namanya aja Coolpad. Coolpad, iya, dingin. Tapi pas kena notif hotpad. Udah kepanasan ya. Panas. Tapi nggak pengen beli yang baru, jadi ngepet. Biar ngepet dulu lu kaya ntar. Oke. Selamat datang Nopek-Nopian. Yes. Sugeng Rawu. Sing Yo TV. Sugeng Dalu. Susu Ageng dada berbulu. Iya. Sudah bisa bahasa Jawa. Wah, iso babat. Iso babat. Ya iso kan karo babat biasa. Ya iyalah. Tapi spesial khusus untuk Nopek-Nopian. Ini saya akui luar biasa. Dia itu sudah punya yang namanya Jamaah Al Nopeiyah. Dan saya tahu Jamaah Al Nopeiyah adalah jamaah yang militan, setia dimanapun, hadir dimanapun Nope ada. Dan tentunya sekarang sedang menyaksikan juga. Selamat datang buat jamaah Al Nopeiyah yang hadir di sini. Selamat menikmati obrolan kita dengan Gus Nope. Prince of Java. Oh, Prince of Java. Banyak banget. Siapa yang tenan, Pak? Sumpah tenan, Pak. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, Mas Akbar. Alhamdulillah. Niki kula dikongkon beto piala Mas Akbar. Ya kudu. Ini karena baru saja Nope ini dinobatkan dalam Anukom. Anukom. Ya, bukan anunya ya. Iya. Bukan Anukom. Anunya kan nggak jelas anunya itu apa. Tapi anunya Anukom segede sebagai baskom. Komika Anukom. terfavorit. komika terfavorit dalam ajang Anukom 2023. Luar biasa. Selamat Pak. Selamat dulu Pak. Selamat Pak. Luar biasa. Nggih. Kira-kira mau dipersembahkan untuk siapa nih, Pak? Ini spesial. Ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri. Oke. Karena kemarin saya sempat drop, Kang. Lo Mas drop Akbar. gimana? Mak saya meninggal toh. Oh iya. Saya drop, saya langsung lemas kayak Cita ya. linglung gitu. Betul. Buat apa saya menghibur orang tapi diri saya tidak terhibur. Tapi gara-gara ini dikasih ini penyemangat lagi ini. Saya siap menghibur masyarakat Indonesia. Mantap. Lihat wajahnya Nope itu memang udah smile, sumringah gitu. Dan itu moga-moga jadi berkah. Amin, amin. Keberhasilan kamu dan doa-doa orang tua kamu dulu ketika dia bangun di sepertiga malamnya mendoakan hanya untuk kesuksesan kamu. Amin. Makanya ke depan ini kamu harus lebih sukses lagi dengan doa-doanya, tapi tetap di jalan yang lurus. Salut sama Nope. Tidak banyak orang yang bisa melakukan seperti Nope. Di saat maknya sakit, dia daripada di Jakarta. Dia kalau di Jakarta mau terima tawaran kerja aja bisa, banyak. Gitu, dia bela-belain mending pulang, nungguin emaknya sakit di sana. Ini luar biasa, ini berkah dari mak juga ya. Mae ya, manggilnya Mae kan. Mae Mas Akbar. Walaupun sebenarnya juga yang merawat kan, merawat ya? Yang merawat. Bukan orang tua kandung, Kang. Jadi yang rawat dari kecil gitu. Nah, pelihara, kasih makan, tiba-tiba kasih makan, tiba gede. Luar biasa. Bakti yang luar biasa, semoga berkah ini ya, Pak. Nah, Pak, ini yang saya mau tanya nih, awal mungkin sudah di banyak podcast ya yang nanya ini. Dengan adanya stand up comedy ini ya, ini benar-benar kamu ini merasa apa ya, stand up comedy yang membuat saya seperti ini? Nggih, Mas Akbar. Saya merasa terselamatkan hidupnya gara-gara stand up. Misal bayangno ya, awakmu gak ono stand up comedy gitu ya. Kira-kira dadi apa? Mbak? Iki tuh Pak Jebali itu Pak Konde ala. Cing Konde. Ngene. Anu enggak paham bahasa Jawa. Enggak paham plat. Mohon Mas, kayak biasanya kan bintang tamu Sunda. Iya. Betawi, lancar kan ngomongnya.
Iki ya ngomongnya ora apa-apa, ono opo, Lenovo, itu, Intinya benar-benar dengan stand up comedy itu membangkitkan kamu punya kreativitas, kamu punya cita-cita, kamu punya tahun berapa skill, itu gitu. mulai tahun berapa? mengenal si stand up comedy? Baru kenal itu 2015 akhir Mas Akbar. Kamu nonton siapa pertama? Iya. Pertama kali itu langsung audisi Kang, nggak nonton siapa-siapa. Itu kan. Teman saya itu ada yang suka nonton stand up. Dari Suci 1 udah nontonin, zaman Mas Akbar gitu udah nontonin. Nah, saya diajak langsung audisi. Waktu itu jurinya jenengan sampean. Sampean Cak Lontong kali sinten di Surabaya. Langsung naik saya tanpa pernah di komunitas, tanpa belajar stand, langsung naik audisi. Lah kamu persiapannya gimana? Nggak ada. Saya cuma bawain. Menurut saya lucu waktu itu status Facebook zaman dulu. Saya kan sering bikin status ngawur-ngawur. Oh, di Facebook. Merasa lucu, langsung naik. Pas naik, saya lempar, Mas Akbar kita tertawa. Cak Lontong juga. Waduh. Terus saya turun. Waktu itu kan nama saya masih Arif Novianto. Pas saya turun, itu belum di-cut juri. Biasanya kalau nggak lucu di-cut. Udah ya, sekian. Mas Akbar sama Cak Lontong biasanya ngejuk. Gitu. Itu belum di-cut, saya udah turun dulu. Terima kasih. Kayaknya segini aja. Nah, Cak Lontong nyeletuk. Wih, Arif, seperti namanya, bijaksana. Belum disuruh turun, udah turun. Ingat ya? Ya karena itu momen pertama. Pertama kamu nekat memberanikan diri ya? Nggih, Mas Akbar. Zaman itu nggak membayangno kamu dalam posisi sekarang ya? Mboten bayangke. Nah, habis itu baru gabung komunitas stand up Surabaya. Nah, di stand up diajarin gini. Teori-teorinya baru mengenal itu setelah bergabung dengan stand up Surabaya. Nggih, gitu. Awalnya nggak tahu ada banyak ternyata teknik-tekniknya. Dulu itu saya ingat ada 30 teknik apa gitu. Ini A plus B sama dengan AB. Ini perasaan bukan ITS kok akeh teknik Bayang mumet kepala saya. Terus sempat ditegur juga sama mas-mas. Saya kan kalau stand up geradakan, yang penting apa yang pengen disampaikan. Wah, tidak ada seninya ini, tidak berteknik. Saya tuh seneng bahasa-bahasa daerah Madiun. Saya termasuk, saya Bojonegoro Padangan Madiun. Itu daerah yang sama. Tekniknya, kok kan paling enak tuh dengerin daerah-daerah sana. Gitu. Terus iki Mas Akbar kombut-kombut kali senior-senior. Nah, saya termasuk paling cepet melesatnya dibanding seangkatan. Karena Gumbulan nih. Gumbulan itu apa? Gumbulan tahu nggak? Ya, apa kumpulan? Ah ya, betul. Gumbulan itu teman sepermainan. Circle. Bahasa kerennya circle. Tahu. Anak Jaksel bilangnya circle. Aku. Sampean wong Jawa kan? Iya. Jawa ya. Oh, aku Jawa. Jawa apa? Purwokerto. Tadi sebelum mulai Sleman. Sleman itu setelah dewasa. Oh, dulu tuh Sleboy. Udah gede Sleman, dewasa. Kecil Slebel. Oke, di tengah-tengah gumbulan atau circle dari itu kamu paling menonjol. Di antara angkatan saya, itu saya paling menonjol cepet lucunya karena circle saya gumbulan saya langsung senior-senior kayak Mas Gigis, Mas Arif, Mas Ubed, itu langsung sing wis dadi Mas. Iya. Sing berhasil. Aku gampang aja, maksudnya bawa materi, dikombuti, perform, dar jedok. Enak ya? Enak. Terus masuk Indosiar langsung. Oh ya, Suca dia ikut. Cowopet saya, setahun itu langsung Suca. Dia itu serba cepat, nanti ada yang serba cepat lagi. Tapi yang bagusnya adalah dari Suca baru ke Suci kan? Iya. Ya iyalah harusnya ke Tanah Suci. Ngapain ke Tanah Suca? Iya. Terus Suca masuk kan, Pe? Masuk, saya golden apa pokoknya langsung ultimate tiket waktu itu. Terus Pe? Langsung tanpa audisi lagi langsung Jakarta. Oh, langsung dapat golden toke. Tiket. Golden tiket kan. Golden. Terus langsung show pertama trending di Suca. Iya, itu. Gembor-gembor gitu. Saya ingat
cerita tentang petani itu kan. Petani. Banyak ini, HP saya meledak waktu itu. Menerima notif nggak kuat. HP saya itu waktu itu Coolpad. Coolpad. Namanya kan cool lah, tapi nggak seberapa dingin. Coolpad. Namanya aja Coolpad. Coolpad, iya, dingin. Tapi pas kena notif Hotpad. Udah kepanasan ya. Panas. Tapi nggak pengen beli yang baru, jadi ngepet. Biar ngepet dulu lu kaya ntar. Oke. Nah, pertama gitu ya. Gitu Mas Akbar. Sudah menjadi jagoan banyak orang. Saya lihat sosial media pada Favorit jagoan dia. Favorit dia tuh. Favorit. Terus show kedua makin iya. banyak militan tuh. Nah, show kelima saya perform cuma 2 menit, harusnya 5 menit. Oke. Saya langsung closing di 2 menit. Gantung mic. Iya, bukan gantung sebenarnya. Dia sudah sering cerita di beberapa podcast. Karena tidak mau ini kompetisi ada drama-dramanya lah kayak gitu. Ini luar biasa. Karena di industri ya, TV. Ini yang patut kita belajar dari Nopek. Idealisme. Di usia seperti itu, muda baru tampil, punya idealisme kalau saya ini stand up tapi nanti dicampur drama-drama yang itu nggak mau. Betul. Dia mending mengundurkan diri. Nah, itu Mas Akbar. Sekarang saya pengen saran ke teman-teman. Apa? Kalau misalnya belum rekening belum aman, jangan idealis. Enggak. Ketolong suci. Dia cuma mau ngomong gini sebenarnya. Kan dia ngomong, kalau rekening belum aman jangan seperti itu. Dia ingin cuman bicara, rekening saya sudah aman. Jadi saya bisa seperti itu. Enggak. Waktu itu belum Mas Akbar. Itu makanya hebatnya dia. Sok-sokan hebatnya. Dia juga Kita nyesel itu sebenarnya. Gue nyesel dah. Karena pendapatan berkurang. Tapi iya Mas Akbar. Kamu itu waktu habis setelah Suca, kalau nggak salah udah drop balik lagi kan? Iya, balik nggak kampung, muncul lagi. balik Surabaya Dari langsung nol lagi. drop lagi. Nah itu kan digembar-gemborkan masyarakat. Itu paling itu mentok 6 bulan saya ingat. Euforia itu langsung hilang. Iya, betul. Dia kalau bahasa Nopek ini orang yang menyenangkan di lingkungan. Jadi dengan bayangkan wajahnya kecil aja lucu pasti dia, ya kan? Itu Mas Akbar. 6 bulan hilang drop Terus hilang saya Kang dari peradaban ini, dari peradaban stand up comedy. Nggak tahu Nopek itu siapa, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, nggak peduli. Nggak peduli siapa. Padahal waktu baru di Suca, trending waktu itu pertama saya jalan tukang becak nyapa. Pak. Woi, leco, yo. Pulang, tidak dihiraukan masyarakat. Tidak dihiraukan masyarakat. Padahal Karena terlalu diunggul-unggulkan, diagung-agungkan waktu itu. Pas ketika mengundurkan diri, itu bahkan satu desa saya juga benci sama saya. Iya, karena kan, betul. Karena udah kadung disupport Mas Akbar. Tiap saya tampil waktu Indosiar, itu kan TV Nusantara toh. TV Maksudnya semua Indonesia. Iya, Nusantara, mencakup Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Indonesia. Tiap saya perform nobar orang-orang di warung gitu. Iya. Nah, ketika saya mengundurkan diri perform 2 menit, saya udah bayangin ini warga desa misuh-misuh gitu waktu itu. Nopek kalau udah tampil di TV saya bener. Wayangan sepi. Wayangan kalah sama Nopek. Nah, orang desa dalang. Saya dulu wayang sih. Buatan Nopek. Nopek daripada dalang nonton Nopek. Itu yang membuat masyarakat kecewa. Sudah diunggul-unggulkan, disupport sedemikian gede. Lah kok mengundurkan diri. Wah, dari perasaanmu gimana waktu itu? Wah, saya merasa keren. Ini idealismenya luar biasa. Udah itu Kang, saya pulang itu datang ke rumah Madiun. Peyok dikepung masyarakat saya. Semua orang berbondong-bondong datang ke rumah saya. Kamu takut bio minta tahu nggak? jawaban. Boten, pengen foto sama saya. Datang pengen foto pulang. Jadi saya kerasa monyet. Kayak di Taman Safari gitu ya. Wis kayak diarak maling ya. Iya. Wis kayak wong ning karo maling iki ngono. Wah, kayak Mas Bar, banyak orang datang ke rumah saya. Minta foto makku sampai kesel. Dit, ada tamu lagi. Mungkin waktu itu kamu baru sadar, ternyata desaku wongnya ya akeh ya. Ngerasa ponari aku. Udah kayak dukun ya. 6 bulan. 6 Udah 6 bulan tuh ya. Nggak ngapa-ngapain. Mulai lagi kan di
mulai lagi Suci itu mengisikan Suca drop nih, dah. Itu sudah memutuskan gak paten, gak stand up. Lu ada pikiran gitu nggak? Enggak, saya tetap ini di komunitas. Di komunitas Surabaya. masih jalan. Masih. Jadi berlatih terus tetap. Berlatih terus sambil ngonten-ngonten sambil kuliah, nyelesain kuliah. Kuliah di mana sih? Di Madura. Di Madura ngambil apa? Ngambil ini ekonomi syariah, Kang. Oh, ekonomi. Kira ngambil besi tua di sana. Jangan jadi. Karena orang Madura banyak ngambil besi tua. Memang iya. Iya, gitu ya. Dekat Tanjung Perak di Surabaya juga ada tuh. Tretan Muslim itu Madura juga. Tretan Muslim ya. Iya. Terus di Surabaya berarti yang Ketintang itu apa, Pak? Ketintang itu kos-kosan. Kos-kosan daerah Surabaya. Kamu ngekos Ketintang, kuliah Madura. Madura. Tahu nggak jaraknya? Tahu aku. Nyebrang, dia harus nyebrang. Nggih. Kan harus Nyebrang Suramadu. Iya, Suramadu. Harus. Sebelum Suramadu kapal. Itu dapat berapa mur waktu dulu? Enggak ada. Loh, Pak, pertama belum ada Suramadu lah, numpak kapal toh? Nggih, kapal. Jadi nyebrang lewat kapal. Kapal. Nyebrang. Kapal, bayangkan. Tanjung Perak. Iya. Perjuangannya itu naik kapal untuk kuliah aja. Iya. Kita aja naik motor kadang males ya. Dia naik kapal. Naik kapal. Luar biasa. Naik kapal, Kang. Pertama kali saya ke Madura, pulau itu sumpah kaget saya. Maksudnya saya mikir desa saya itu udah desa tertinggal di Kabupaten Madiun. Ketika saya melangkahkan kaki di Madura, ini lebih tertinggal. Maksud saya kayak ini, oplet mandre itu masih ada loh di Madura. Di zaman itu ya? Di zaman itu, kayak Angdes, angkutan desanya. Bayo, iki Madura gitu. Dan saya nggak berani aneh. Iya. Pokoknya stereotipnya Madura bacok-bacokan waktu itu. Di Surabaya, khususnya itu kalau itu daerah Perak, daerah apa waktu itu kalau orang-orang Surabaya Brong lah, daerah daerah keras, Priok lah, Prioknya sini gitu. Itu memutuskan kuliah di Madura itu juga apa namanya sebuah gambling loh. Aman nggak saya? Iya kan apa milih nang Beduro, Pak? Karena di UNER sama UNESA nggak diterima. Ya iyalah. Kan daerah-daerah Madiun kan harusnya ke Solo kan lebih dekat, Pak. Iya, waktu itu ada UNS. Iya, banyak Universitas Solo Jogja kan, Pak. UNS UGM harusnya, tapi saya sadar Universitas Solo Jogja. Lu trayek apa? Trayek bis? Di Solo, di Jogja itu banyak universitas. Kenapa awak memilih nang Madura? Karena saya sadar kemampuan. Misal UNER, UNESA nggak diterima, harus ada opsi terakhir, kampus negeri yang bisa untuk beasiswa bidik misi orang nggak mampu. Dan Madura ekonomi syariah jurusannya itu termasuk yang baru, Mas Akbar, di UTM Madura itu. Ini potensi keterima ini. Beleng lah. Beleng, beneran keterima. Dan emang biayanya murah ya, nggak mahal. Ya saya beasiswa waktu itu. Oh, beasiswa. Nggak mampu gitu. Nah, bicara nggak mampu, masa-masa sulit, pernah ngalamin dong, Pak, di Surabaya. Betul. Hal yang paling menurut kamu sulit itu di saat kapan tuh, Pak? Saat kalah judi? Kalah judi. Kalau pikiran judi dia orang. Belum ada. Belum ya, ikut belum ya? Belum ya. Ya itu waktu di komunitas itu termasuk masa-masa berjuang. Tapi ada teman-teman kan ya yang bersama-sama kan? Alhamdulillah ada. Jadi ada kondisi saya kan nggak kerja kayak orang-orang bulanan gitu, kantoran. Cuma mengandalkan stand up. Jadi pernah di momen tuh 6 bulan nggak ada kerjaan toh. Ya teman-teman saya tuh ngelihat saya itu kasihan. Jadi tiap ke kos itu ngasih makanan gitu. Gimana Mas Bar? Kayak udah kayak lihat kamu di kos, tiba-tiba temennya bawa piring taruh depan pintu. Nggak gitu juga, emang makanan kucing. Tapi luar biasa persaudaraan yang dan Nope nggak pernah lupa juga sampai sekarang ya. Dan sampai di titik ini yang saya suka dari Nope, dia di posisi orang Nope ini sekarang itu apa adanya, walaupun sebenarnya dia sekarang apa-apa ada. Ada apanya? Dia posisinya orangnya saya itu ada apanya? Bukan, dia ada orangnya ada apanya, bukan apa adanya. Gua gituin dulu ke distract. Dia itu orangnya apa adanya, walaupun sekarang dalam kondisi apa-apa ada. Itu luar biasa. Amin. Nah, Pe, melejitnya Suci dulu dong. Suci. Ikut Suci kan? Berapa tuh? 5 besar. 5 besar. Tapi itu, lu tuh selalu favorit. Itu juga favorit. Dan lu tuh diunggulkan dari awal. Itu jadi masalah. Beban nggak lu waktu dulu tuh? Karena semua orang udah mengunggulkan. Lu tampil tuh orang udah siap untuk menikmati sajian kamu. Saya kerasa beban tuh waktu mau close mic itu, Kang. 5 besar tuh itu beban berat.
selain beban berat ya stok materi udah habis. Dari jangankan materi, premisnya udah nggak ada loh. Kayak mau bahas apa lagi itu udah kehabisan. Karena itu kan 2 bulan di karantina, nggak kemana-mana. Wes bener-bener linglung. Dalam pikiran sudah nggak ada. Gue heran udah nggak ada keheranan ya. Saya sedihnya itu nggak ada. Saya bingung nggak ada. Saya heran nggak. Saya bingung udah nggak ada. Wah, karena untuk cari sesuatu itu kita tuh butuh interaksi dengan, maksudnya interaksi sosial dengan orang-orang lain kan. Betul. Iya. Tapi yang kurang kondusifnya di Suci Egg, COVID. Nggak ada penonton. Bener, jadi kalau nggak ada penonton nggak itu dapat gairahnya kita. Satu gitu. Roasting penonton nggak ada. Ya nggak tahu kita responnya langsung. Iya. Suci paling berat juga sih waktu COVID itu. Suci 1 5 besar keluar. Itu berarti nggak mengundurkan diri ya? Nggak, itu diundurkan. Emang kemampuanmu nggak bisa ternyata. Nah, tapi nggak, justru dari situ udah tahu Nope itu seperti apa tuh orang, sosoknya udah ketahuan. Tapi di Suci sudah terbentuk istilahnya karakternya Nope. Yang cara stand up Nope, karakternya Nope udah yang gua dan itu mendapat tempat juga di masyarakat gitu ya. Kelar Suci balik Mas Akbar. Balik Medion toh. Kos Dirit. Oh langsung di Kos Dirit di Jakarta langsung. Itu ada senior yang ngomong kamu harus di Jakarta. Dicoba dulu kan aku nggak berani. Iya, kamu tuh orangnya maluan. Anak daerah ini di Jakarta meninggoy pasti. Modar lah ya. Jelas gitu. modar ya. Merasa skill belum mumpuni. Kok tiba-tiba di Jakarta. Jaringan network juga belum banyak. Belum ada, terus diyakinkan tetap harus nyoba dulu 6 bulan lah minimal di Jakarta. Nyoba dulu ngerasain apa medannya Jakarta. Ya wes, saya beranikan diri untuk ngekos di Jakarta. Kebetulan di kos ada senior Mas Arif Alfiansyah. Itu yang bimbing-bimbing, ngarang-ngarain, diajak keliling-keliling ke abang-abangan. Nah, itu menyelamatkan juga itu. Terus job mulai ada, dah selamat alhamdulillah. Selamat. Dan sampai di satu titik Nope ini saya ingat ngonten. Itu yang mulai dia meledak. Yang gue tuh bangga ketika denger dia ngonten tuh, kebanggaan gue. Gue takutnya lu ngondek gitu ya. Tiba-tiba Nope, tiba-tiba bahaya itu. Dan yang beda di konten-kontennya Nope, dia tuh nggak usah pakai teori apa-apaan, teori yang apa, pokoknya ngonten aja. Sampai ada istilahnya konten quantity. Upload aja pokoknya. Dan cewek-cewek semua, cowok-cowok semua jadi konten quantitative ya. Waktu itu cowok semua dong. Semua. Nanti pokoknya ngonten. Ngonten ya Mas Akbar. Terus nggak ada pikiran sekarang, selamat dulu dong. 1 juta subscriber. Luar biasa. YouTube aja kalah sama dia. Kan YouTube baru 6 bulan. Ya. Baru 6 bulan udah 300.000, sekarang ini kenaikannya udah melebihi yang sama dalam ini. Ukurannya kita udah naik ya. ke atas. Tapi dengan hadirnya Nope dan jamaah Nope ini makin naik lagi. Ya. Nah, Amin. Pe, kalau kamu bikin konten itu konsepnya gimana sih, Pe? Oh, ini Mas Akbar. Aku sakit hati dulu karena kalau bikin konten proper tak edit nggak ada yang nonton. Makanya ya wes lah ngawur. Awalnya ya. Gelondongan. Awalnya. Pernah sebenarnya sebelum sekarang yang kata istilahmu dewe awur-awuran wis. Itu pernah yang wah, sok-sokan quality. Aku merasa ini Agung Hapsah dulu. Tahu Agung Hapsah. Tahu, Hapsah kan makanan juga. Kayak Hapsah itu. Oh, Hapsah itu Agung, ada konten kreator namanya Agung Hapsah. Agung Hapsah yang uploadnya jarang, quality itu. Iya. Aku pertama upload tuh belum ada editor, belum ada kameramen. Jadi minta tolong teman ngerekamin terus tak edit. Kasih efek-efek makbluk gitu. Penontonnya nggak ada. Jeblok itu kalau di itu Itu sampai bertahan sampai 10 konten udah nggak kuat ngedit aku. Jadi percuma ini diedit ngoyo-ngoyo tapi nggak ada. Terus apa namanya? Ini Mas kalau nggak dirawat apa? Wes dibiarin gitu. Maintain. YouTube nggak dirawat, dijarno lah pokoknya dilepas aja udah lah. Digelundungno wis. Boya karepmu gak ono sing nonton gak terserah karepmu wis. Akhirnya terus stand up balik setelah Suci baru nge-YouTube lagi dengan format ya wes ini apa adanya tanpa edit. Digelondongin. Jadi ya banyak blundernya juga itu. Tapi itu yang disukai orang.
Ada juga hujatannya Mas Akbar. Awal kan. Ya itu kalau kita udah di YouTube kan ada pro kontra tuh Iya. ada. Tidak bisa menyenangkan semua orang lah ya. Tapi pelan-pelan dan luar biasa, justru itulah yang akhirnya mengumpulkan yang namanya istilahnya sekarang jamaah-jamaah pula ya. Itu yang suka orang yang apa adanya, kemudian betul, Mas. Ya wes lah Tulus, gitu. mereka tulus, Ya, supportnya itu betul. tulus. Ini Kang, saya itu merasa ini kayak jamaah ini ya. Mereka menamai sendiri. Jamaah Al-Nopiyah ini dari mereka sendiri. Tidak terbentuk loh itu. Iya, Tidak terbentuk. iya, betul. Saya nggak pernah membentuk. Iya. Jadi ada yang komen ngomong, wah jamaah Al-Nopiyah Sabang Suriname, ini saya pakai gitu. Saya sebut jamaah Al-Nopiyah. Iya. Militan, tiap saya dimanapun disupport. Bahkan kalau ada orang nggak suka sama saya, diserang Mas Akbar. Iya, iya. Gitu. Iya, iya benar. Saking militannya. Iya Gimana? itu gitu. Kayak banser gitu. Jadi hari ini kita yang mau nyerang Nopek juga nggak enak, Nah, ya nggak berani ya. Enggak dong. Tapi masalahnya sekarang kan saya sering blunder-blunder. Iya. Nggak cuma orang lain, saya juga diserang. Orang mereka sendiri. Nah, Nopek, namanya ya punya Senjata banyak makan masa Tuhan. ya. Senjata makan. Jadi kita harus namanya sedang di atas juga Oke. kadang menjaga juga Menjaga. gitu kan. Tapi kadang tuntutan orang Iya, itu Mas. juga Masalahnya saya tuh nggak bisa menjaga, saya tuh ngawur gitu. Jadi kalau saya marah, videonya ya marah. Miso-miso di video diserang saya. Ngomong uraan gitu. Macam miso. Gitu. Pokoknya kalau bad mood, kesalahan saya itu kalau bad mood lagi jelek itu ngonten, itu salah itu saya. Iya, nggak boleh tuh. Iya, bad mood ngonten, jadi isinya video ini negatif Mas. Full serangan. Gitu. Aduh, siapa? Dek. Mobil sih. Aduh. Oke. Ini kalau istilahnya naik nang Surabaya, naik ngopi-ngopi ini biasanya kamu tahu nggak di Surabaya itu warkop. Ini kan duta warkop juga. Itu Duta duta warkop kan? Warkop. Iya, dia Julukanku akhirnya Oke, dia itu menobatkan macam-macam. Duta warkop ya. Kalau Surabaya itu Pernah nongkrong ada di warkop. kesalahan tentang warkop? Bukan warkopnya itu. Enggak, maksudnya rata-rata orang yang dijadikan duta itu biasanya dia melakukan kesalahan terlebih dahulu. Oh, Habis abis dia kesalahan diangkat jadi habis duta. dia market judi, duta judi, duta judi. duta narkoba, Iya, duta warkop kayak enggak gitu. karena dia sering nongkrong di warkop. Ciri Ciri khas petani gitu. Nah, kenapa sih lu waktu dulu tuh sering bawa itu petani, emang punya pengalaman tersendiri atau karena orang tua petani? Karena bapaknya petani, jadi bahas Pak E. Petaninya petani padi atau apa? Petani ulung Kang, petani padi, Petani palawija. padi. Enggak, soalnya kan palawija. enggak, makanya petani ketika udah ini kan harus ada kayak tumpang sari gitu ya. Iya. Setelah itu biasanya ditanemin apa tuh? Kacang gitu, Ladang lah. dili, Heeh. gitu. jagung gitu. Ya, makanya sering Tapi lu tahu, lu maksudnya kalau misalnya pernah bertani nggak ikut ke sawah gitu? Saya sawah itu cuman traktor Kang, habis itu males saya ke sawah, jadi nggak pernah bantuin orang tua. Jadi lu bayarin semua tuh ya. bentar. Lu udah saya traktor deh semuanya Enggak, gitu. Pak E yang bekerja. Enggak. Berarti kamu tuh dulu ya, misal nggak jadi step, kamu benar-benar beban orang tua ya? Beban aku. Ya bisanya cuma traktor. Ini bayangkan, orang anak petani, males traktor, males ke sawah. Iya. Berarti paling nggak, dulu tuh benar-benar beban orang tua. Beban orang tua. Kalau Pak E nyuruh ke sawah, loh, masa nggak bisa mandiri sih? Nyuruh-nyuruh. Kocak, nggak bisa mandiri. Tapi orang tua nggak intinya support dia juga. Iya. Pak E support terus Kang. Kayak kemarin Bapak ini kan saya ngomong, Pak, aku ditelepon Cing Abdel masuk nominasi komika terfavorit. Iya. Pak, aku ngomong amplop ono Cing Abdel. Nah, tuh kan, saya udah curiga kenapa dia menang. Dapat itu Abdel. Dapat apa? Amplop di amplopin. Iya. Besok Nah. kita tanya Abdel deh. Masalahnya belum. Saya pun sungkan. Enggak lah, Pak, karena memang kamu layak untuk dapat Iya, itu ya, Pak ya. iya. Nah, sekarang dalam posisi sekarang berarti tinggal Pak E ya, Pak? Tinggal Pak E. Tinggal Pak E. Nggih, kan? lemas Mas Sabar beliau. Lemas kayak Ya kayak kesepian gitu. betul. Kalau itu tuh berat banget kalau seorang laki-laki ditinggal Istri. oleh istri itu Lebih berat. lebih berat biasanya.
daripada seorang istri. Saya mengingatkan waktu dulu zamannya Pak Harto ketika udah tinggal Butin itu kerasa banget dia kehilangan soulmate-nya itu. Itu yang susah. Karena yang banyak cerita itu kan biasanya sama pasangan kita. Kalau misalnya ada masalah apa. Itu tuh ya dari itu. Makanya kalau misalnya jenderal bintang 4, istrinya bintang 5 gitu. Biasanya kayak gitu. Ya lebih berkuasa biasanya. Iya. Ya itu kayak begitu tuh. Oh, jadi kayak Kang. Cewek itu kalau misalnya pangkatnya yang pria apapun, cewek itu selalu di atasnya. Di atas. Gitu. Nggak bisa di bawahnya ya. nggak bisa. Ngikutin. Nggak bisa. Kita makin naik, cewek makin naik. Iya. Baca kodratnya. Kodratnya ngoten, Mas. Ya begitu kalau kita kapten, berarti istri kita mayor. Tapi istri itu di mana-mana merangkap Kadif Propam dia. Iya. Provos lah istilahnya. Provos, dia posisinya provos. Nah, Pengawasan. Pak, berarti sekarang Ini pengalaman buat dia nanti. Iya. Kan mau menempuh hidup baru kan? ya dalam posisi bulan-bulan ini masih sering di Madiun ya, Pak? Bolak-balik Mas Akbar. Kalau misalnya Oke. dia kerja di Jakarta. Lalu sementara posko di Posko Madiun. di Ya. Madiun. Kan nikah juga di Madiun kan? Nikah di Blora nanti. Oh, Blora, nikah di tempat istri ya, berarti ya? Blora dulu Oh, baru lewat Blora, Pak. tahun depan Madiun nggih, wong Blora. Oh. Wedok sambung Blora. Dekat saya. Kan Di saya Blora? Cepu. Cepu. Cepu kan masuk Blora, saya Padangannya. Padangannya itu mepet Cepu. Sing iki Mas, deket minyak-minyak. Kayak Mas. Pak Oga. Iya, Gilang. Lu kayak Pak Oga. Cepek itu. Cepu dulu dong. Cepu dulu. Cepunya informan polisi. Oh, Cepu iya. Cepu. Aduh. Cepu kan deket ya? Madiun, Cepu, Ngawi juga deket ya? Ngawi. Ngawi deket juga kan? Iya, seputaran situ, daerah-daerah situ, Jawa Karsidenan Timur situ. deket-deket ya. Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Caruban. Dan di Madiun sendiri, ini yang salut juga dari Pak, dia menjadi inspirator Untuk pemuda-pemuda desanya menjadi konten kreator. wah bagus ya, Luar keren. biasa. Tapi keren. Berapa channel yang di bawah bimbinganmu, Pe? Wah, ini ada mandornya itu, Mas Akbar. Ada mandor YouTuber kena ngerjo namanya Andi Nur Prabowo. Wes. Dia yang bikinin channel-channel itu. Eh. Ya, karena itu satu desa sama saya, seakan-akan saya yang bikin. Iya. Padahal itu dari Andi yang bikin Oke, ngurus-ngurusin gitu. semua pokoknya tak handle mengkaryakan gitu Tapi ya. itu bagus itu. Iya, Cuma dia masalahnya meningkatkan kan pariwisata juga. Cuma masalahnya kalau nggak ada nama Nope-Nopian, videonya kelutik. Nggak ada yang nonton. Makanya tetap Kita- harus nempel ya. harus ditempel. Mak saya Kang ketika waktu hidup itu full dieksploitasi mak saya. Sehari bisa syuting 5 konten loh. Oh iya? HP ngeblur gitu. Mak. Mak, Pak, Bapak, Emak itu tiap Dalam hari. posisi kamu kadang juga nggak di situ ya? Aku di Jakarta. Jadi lihat video, lihat Bapak, Maknya nggak perlu video call, lihat konten teman-teman. Jadi apapun judulnya selalu ada inilah Mak Nopek-Nopian. Inilah Bapak Nopek-Nopian gitu. Sudah Gitu. jadi magnet ya itu, Iya, memang gitu. bener-bener ya. Ada ya Mas Akbar, ke rumah saya itu ada ya. Ngasih ikan ke Bapak Nopek-Nopian gue. Sambil direkam, monggo Pak Pir. Ikan doang ya. Ikan. Aduh, jadi selama dia di Jakarta, Mae sama Pak E Konten. yang hidupin konten-konten. Kontennya itu. Pakku kan ini tak tanya, Pak, ini Apa? teman-teman adsense-nya cair banyak. Iya. Dikasih apa sama teman-teman? Wah, iki rokok seslop le. Wah. Seneng Pak, seneng orang sesek le. Waduh, bro. Satu slot. Aduh, luar biasa. Dan ada salah satu konten Nope yang direspon oleh Pak Muldoko ya. G. Oh pernah? Pernah. Nih, lihat nih. Yang konten yang mana? Yang mana tuh, Pak? Yang konten ini saya ke Kediri ketika Pak Muldoko pulang ke rumahnya. Nah, Saya dihubungi untuk datang ke sana. Ngobrol dengan Pak Muldoko. Bapak Muldoko. Wah, kaget juga Mas Akbar diajak makan meja bundar. Saya makan meja bundar. Iya Kang. Pokoknya orang Madiun, orang ini seneng kalau dialek makan meja bundar. Tapi kalau Surabaya Seneng. Surabaya ada itu ada U-nya sih Iya. Pak. Keras, Enak apa? gitu. Nah, cengkoknya itu lebih tak Iya. karena itu ada Ada ayunannya. alunannya. Nah, Kalau di Surabaya dipatah-patah. Iya. Nggak tak bahaya tah. Iya kan? Kayak gitu-gitu sama Terus, Pak, sisipan pengalaman meja bundar Itu Pak Muldoko ngomongin Demokrat nggak waktu itu? Enggak dong. Nggak ada. Nggak ada, Kang. Oh enggak ya. Sempat ngobrol apa dengan Pak Muldoko, Pak? beliau ini ngasih tahu ini rumah
waktu kecil gitu. Nah, dulu ada masjid di Kertosono itu Pak Muldoko yang bangun. Oh, dia ngobrol-ngobrol tentang itu, Pak ya. Itu makan tuh Kang bareng Pak Muldoko itu gak berani loh. Piring saya bejiting. Ya, jaga banget saya ya. pelan-pelan. Aduh, panik ya. Gak berani sampai ting, aduh bahaya, takut ganggu. Nggih. Tapi akhirnya sampai takut tingnya sendoknya ditaruh mulung ke tangan. Pakai tangan. Ke tangan. Itu menunya apa tuh? Menu khas itu Kediri itu makanan kesukaan Bapak Muldoko. Apa Pecel itu loh. makanannya? Pecel. Sego pecel. Sego pecel. Sego pecel Kediri. Oges lecep. Oges lecep. Iya di balik-balik kayak Iya, Malang lah. Nggih. Cerita mak toh. Nggih. Karo Pak aku ketemu Pak Muldoko cerita mesti. Bapak saya itu tahu ini, kabinet negara tahu. Wah, Terus Pak Muldoko kan staf khusus. Nggih, Iya, staf khusus. tapi kan tahu sosok Pak Muldoko. Terus gimana, Pak? Pak, aku ketemu Pak Muldoko. Mantap le. Mantap. Terus kayak gak misi kayak amplop pono. Enggak. Pas Pak Muldoko aman. Tapi bapakku dari dulu Kang itu Mas Akbar sering nyeletuk-nyeletuk itu. Misal aku di Suca dulu, kan aku Pak, aku apa namanya? Main besok perform sampean nek aku juara minta apa? Aman le. Nek perlu sebut ini le, minta traktor Jokowi. Iya, pernah bagi-bagi ya itu ya. Aneh Pak aku kadang. Tapi seru. Sumber materi kue Pakku saiki. Pak itu ya. Iya, Oke. banyak materi dari Bapak Karena ya. sumber materi dan sumber doanya berkurang setengah lah Nggih. dengan maknya. Ada keinginan mak yang mungkin Belum tercapai dari pencapaianmu sekarang ini kira-kira. pengen ini nikahin aku nggak keburu mak. Oh, Nggih, cuma itu, sementara Mak. kamu mau nikah tanggal 9 ini ya? Nggih, waktu itu kan pas saya bawa calon ke rumah tuh mak wis ngomong ke dulur-dulur, Nah, saudara-saudara teman-temannya, semua. nanti ya ikut jo ke Blora kan kalau orang desa itu Ngiring-ngiring. Ngajakin diajak semua, aja, iya. iya. Ke Blora. Kol itu bisa centret. Deret-deret. Rombongan satu, rombongan Iya, dua, betul. Rombongan penganten. Pak Tukidi, rombongan Pak Kamijan gitu ya. Itu kalau iring-iringan, mak sudah ngomong gitu. Nggih, wis mesen-mesen ke ini, kok melu. Ternyata belum sempat gitu. Iya. Gitu. Tapi insya Allah Itu mak tanggal berkahi. 9 menikah? Oktober, 9 9 Oktober. Nggih. Dia Bentar ngerasain lagi pasti sedihnya adalah ketika pas lu udah jab kabul, udah di atas pasti Sedih ya? iya, tapi jangan sedih. Nggih. Si emak tuh pasti sedang melihat dirimu bahagia dan dia tuh pasti akan tersenyum. Percayalah itu. Dengan kesuksesannya dia Iya. sekarang juga kan. Pak, pernah ini balik lagi Pak ke pengalaman stand up. Nggih. Pernah roasting wali kota Surabaya. Mboten pernah, Mas. Roasting. Itu Wali kota Bandung mungkin pernah. Oh, pernah. Iya. Itu Pak Eri. nggih, Pak Eri ada di acara apa itu? Detik.com UNER. Kebetulan beliau nonton sama Pak Sandi, sama Bupati Sumeneb, sama lah itu saya roasting gitu. Nah, itu gitu. posisi itu kan deretek ngono. Bredek Mas Akbar, takutnya salah ngomong. Pak roasting mah udah pasti salah ngomong. Gitu ya. Akhirnya tak bawa aja, alhamdulillah responnya positif. Wah. Terkekeh mereka. Wah, terkekeng. Duduknya udah nggak kayak pejabat, wes wah. Dia tuh, oh ya pimpinan maaf lupa. Itu cara berbicaranya, mimiknya itu lucu itu. Apa ya? Membuat senang gitu sebenarnya. Terkekeh. Nah, Kak Kocak oke. Nah, pengalaman kan banyak sekarang ngisi off air, ngisi on air, udah rame lah undangan lah Pe. Di semua podcast juga pasti sudah ngundang kamu ya. Di mana ini kita aja paling yang baru yang terakhir ini undang Noplek ya. Yang lainnya udah pernah. Off air itu ada pengalaman yang beda nih. Off air, perusahaan, istilahnya corporate sama komunitas gitu. Kamu ngerasain sulit yang mana nih, Pe? Paling sulit corporate Mas Ebar. Oh. Naik komunitas masih bisa teratasi. Masih komedinya masih sama. Iya. Off air masih bisa tinggal nyesuaiin. Kalau penontonnya muda-muda Oh, iya, gampang. mesti kena.
Gampang. Wah, Ber. Merem lucu. Merem lucu bayangin. Tapi kalau corporate otot sampai keluar nggak lucu. Otot sampai mau pedot nggak lucu. Padahal responnya orang aneh nih orangnya. Wis sampai wah ngene. Wah, mulai cerita pak gak kena, cerita mak gak kena. Pokoknya kena kalau corporate itu tiap ngelempar juga nggak kena, kenanya kalau saya nyerah itu. Pak, mohon maaf nih saya balikin DP-nya aja. Biar. Gitu. Pecah itu. Dari tadi saya ngelawak nggak lucu, Pak, itu. Jangankan senyum, Pak. Bibir goyang tidak. Oke. Nah, Nope sampai di posisi sekarang ada sebuah bukan program. Proyek. Ke depan ini apa ya di dunia stand up? Show Mas Akbar. Show. Habis ini yang pertama nih, show pertama ya? Kedua. Kan yang dia pertama sudah yang keliling tour. Nopian tour tahun lalu. Ini sebelum yang menjadi dewasa, ini kan menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Nopian tour di beberapa kota. Ler di kota-kota paling ler itu mana tuh? Solo. Solo. Oh, di Solo justru ya? Solo, Surabaya. Jamaahnya berarti banyak di Solo ya? Jamaah alhamdulillah paling banyak itu aslinya rata, Kang. Tapi di Solo antusiasnya kayak ugal-ugalan. Karena waktu itu bertepatan ada sepak bola. Gitu. Terus bayangkan. Versi Solo. Berani ngadain di acara spesial show versi Solo bertepatan dengan bola. Yang mana waktu itu tim kesayangan warga Solo kalah. Jadi ada yang habis nonton bola, nonton show saya. Wah, jadi bulan-bulananku lah. Gitu. Nah, ini menjadi dewasa. Apa yang kira-kira akan beda nih, Pak, dengan yang Nope Novian Tour yang menjadi dewa? Wes gak usah, Pak. Wes podo ae pokoke set gitu ya. Wes ndak usah direncanakan. Kan biasanya kan komik gini. Ya saya bedain nanti saya akan menunjuk guys ya. Enggak ada masalah. Pokoknya ler gitu. Aku kemarin ditanya Cing Abdel. Tahun lalu kamu itu ada Kosderit lagi naik, ada Livi Renata naik. Kamu show ada yang mbok bahas seputar ini. Tahun ini apa? Aku jawab ini. Ya itu sih, saya nggak tahu. Saya juga bingung. Tapi hebatnya begitu di panggung, ler gitu. Nggak tahu, kayak susah. Ini berapa kota, Pak? Ini 11 kota dulu, Mas Akbar. Kalau misal antusias masih ada, lanjut. Gitu. 11 kota, banyak loh 11 kota itu. 11 kota di Jatim. Mulai start mana, Pak? Startnya Jember pertama. Awalnya Jakarta, Selatan, tapi saya geser aja. Dibalik. Jakarta terakhir. Mulai 5 November itu Jember, terus Madiun, Kediri. Kawin, kan mampir kawin dulu loh Pak berarti? Enggak, kawin kan November, sorry, maaf, November ya. Jadi ya habis itu ya Madiun, Kediri, Surabaya, Malang, Bojonegoro, Pekalongan, Semarang, Solo, Jogja, Jakarta. Final Jakarta. Nah, tapi nanti ada kemungkinan ini berlanjut lagi ya? Lanjut, kalau misal ada antusiasnya. Saya juga pengennya bisa ke luar negeri. Oh iya. Kayak Taiwan itu kan banyak. Iya banyak betul. Kalau di Taiwan semua apa? Taiwan, Hong Kong, jamaah di sana masamu. Jamaah di sana cabang sana kan sudah ada juga, Pak. Soalnya kan tiap saya ngonten tuh Taiwan hadir gitu. Iya. Makasih Mas Nope menemani saya nyetrika. Nah, dan satu lagi yang orang branding dari Nope ini quote-nya. Kalau quote-nya kita tahu quote-nya yang beneran tuh apalah quote-nya. Ini dia terkenal dengan quote-quote-nya yang itu dipikir apa langsung jeplak ya, Pak? Langsung jeplak. Langsung jeplak. Nggih, Mas makanya sering blunder langsung jeplak niku. Kula mboten konseptor. Jadi ada, kayak mantep ya FYP. Pikiranku cuma FYP. Nah itu terus langsung tag, upload. Nah itu yang membuat orang-orang pro kontra. Iya, karena sebuah kalimat kan kadang orang dari sisi gini ya ini hiburan aja, ono sing diseriusi. Nah itu yang bikin pro kontra sampai sekarang masih, Pak. Apanya? Yang kayak hut itu udah. Petuah. Oh petuah ya kan? Petuah Gus Nope kan. Tanya, pakai menamai diri aneh-aneh kan. Ada rencana bikin pesantren, Pak? Nggak ada, Pak. Kan sudah Gus ya. Kalau begitu udah, lu harusnya bikin pesantren. Maksudnya pesan-pesan yang lagi tren itu lu sampaikan. Tren. Itu ini. Gus itu karena saya merasa ini kalau pakai Gus Nope, Gus itu pasti didengerin orang. Kalau misalnya petuah Nope Nopian tidak akan biasa aja, betul.
dia sudah tahu yang namanya membranding diri. Iya. Jadi Dengan tiap konten Gus. tuh aku dake Mas Akbar. Kayak Gus gitu. Gus ya. Istilahnya kalau di sana sekarang kan Gus Idam ya. Gus Idam. Dekengane pusat. Dagangannya pusat. Uangnya teko. Uangnya teko. Ah nggak tahu ya. Nggak tahu. Tahu nggak? Nggak relate. Teko tuh muncul. Iya tadi tuh loh Gus Idam nggak tahu. Gus Idam tolol, coba tolol. Kata Gus Idam. Bajingan nih. Aduh. Apa? Langsung saya todong nih, Pak. Petuah Gus Nope. Weh, Mas Akbar. Tentang apa ya? Kan katanya ditodong. Tentang kehidupan. Mikir sih Mas Akbar. Tentang Tiba-tiba kehidupan. bingung. Kayak yang lagi dipikirkan apa nih? Misal tentang Kesuksesan lah. Misal Kesuksesan. anak muda, Iya. Cinta. Yang pengen sukses atau cinta lah. Petuah ini FYP loh, Pak. FJP Mas Akbar. Iya. FJP ya. Ya, pokoknya best gitu loh ya. Petuah Gus Nope. Wis. Mas Akbar kan tiba-tiba kaget ini. Oke. Ini Mas Akbar. Petuah Gus Nope. Sejatine urip iku ra iso ditebak. Nah. Pokoknya dia terus berjuang aja. Iya. Karena ketika kita tidak membawa apa-apa pulang ke rumah, wah, siap-siap dicelatu saudara. Iya. Itu loh spontan, lucu, Iya. menghibur bagi semua orang. Itu aslinya petua itu nggak ada lucunya Mas Bar. Makanya itu tiap selesai petua, saya lari-lari saya kasih musik. Oh iya. Nggak apa-apa, nggak lucu, yang penting seru. Yang lucu larinya kan. Iya, terus jalannya gini. Iya. Aduh. Orang aneh, orang aneh. Pek, Nggih. mulai kampung saya wis koyo juragan mulai ya, Pek. Oh iya. Wah iya, mulai melebu Medion itu wong wis Mboten Mas Akbar. Orang wis biasa. wis biasa. Nggih, cuma kalau biasanya yang nonton YouTube kalau ketemu nggih, Mas Nope boleh minta foto gitu. Oh, iya. Tapi wis biasa nggak kayak Awal. Pokoknya paling ngeri itu ya waktu Indosiar itu. Suca itu. Itu paling ngeri. Iya. Itu jangan begitu semua televisi nasional Nusantara istilahnya. Nusantara. Di sana pun sekarang kamu udah orang ketemu biasa. Ya isi tuku rokok, ngopi warkop udah jadi biasa. tetap males nang sawah ya tetap. Nggih. Udah ada yang nawarin nggak untuk misalnya Nope jadi wali kota Madiun atau dimasuk ke politik-politik gitu? Pengen nyalek, Pe. Apa? Kades. Nggak. Lurah. Enggak, Mas. Lurah. Enggak langsung kepilih kon lurah. langsung menteri. Langsung menteri. Menteri Pertanian. Menteri Pertanian. Oh, ganti. Kemarin Lesti duta pertanian. Iya, harusnya dia. Duta pertanian karena katanya Lesti punya sawah banyak. Iya. Kacau bener dah Indonesia. Masuk karena punya sawah banyak jadi duta pertanian. Tapi cocok Mas Sabar, Lesti kan untuk di sawah tahan banting. Aduh. Terakhir gitu lah. Iyalah. Langsung sana tahan banting jokesnya masuk ya. Tapi iya gara-gara itu kali ya, makanya bermasalah ya. Apa? Mentalnya kan bermasalah. Mental. Nah, Pe, memang nggak ada ya nanti kepikiran ke politik opo segala. Paling nggak dari sebelum jadi kades lah, jadi kates nggak kepikiran jadi kates pepaya dong kates jadinya. Ya. Oke, berarti ini program terdekat nikah. Punya anak dong, Pe ya? Mas Abang. Punya anak, langsung terus, punya anak lah. Iya, punya anak. Istri orang mana, Pe? Orang Blora. Oh iya, Blora. Tapi dulu iNews, Campers iNews. Campers Ya. Enyus. Campers iNews. Ketemu di Jakarta, sekarang menikah, semoga lancar. Amin. Semoga nggak ada Jadi halangan. Samawa, Sakinah, Mawardah, Warohmah. Amin, Kang. Terima kasih. Nggak apa-apa, nggak mengundang, yang penting istri bisa mengandung. Iya. Betul. Ya, betul. ya. Nanti insya Allah kalau Anu bisa hadir di sana Amin. di Blora. Di Bloranya sekalian saya pulang kampung juga ke Blora bisa hadir sana. Juga sukses Untuk buat salam juga untuk warga Blora maupun fauna. Flora. Fauna dan Blora. Flora. Kayak minyak dan jati di sana. Biasa umur Ya. bapak-bapak. Sukses buat
menjadi dewasa. Amin, terima kasih. Terus sukses juga buat pergelarannya nanti. Amin. Turnya. Iya, menjadi dewasa. Iya, menjadi dewasa. Pokoknya kamu sehat terus. Ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih buat semua Jamaah jamaah Al-Nopea. Taiwan hadir, Suriname hadir, Bangladesh hadir. hadir. Hadir dari mana? Ada daerah mana, Pak, yang paling pernah kamu baca itu daerah mana? Yang paling kamu nggak sangka gitu. Saya sih nyangka, Kang. Pokoknya mereka Ada di itu sana. nggak mungkin di sana. Jadi itu orang paling orang Rembang, terus sok-sokan naik. Uni Soviet hadir. Nggak mungkin, nggak mungkin. Oke. Ini FYP loh, Pak. FJP mana, Pak? Iya. FJP ya. Ya, pokoknya des gitu loh ya. Petua Gus Nope. Wis. Mas Akbar, Kang. Tiba-tiba kaget ini. Oke. Ini Mas Akbar. Wah, petua Gus Nope. Sejati ini urip iku ra iso ditebak. Nah. Pokoknya dia terus berjuang aja. Iya. Karena ketika kita tidak membawa apa-apa pulang ke rumah, wah, siap-siap dicelatu saudara. Iya.